Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bunda Musa. Ini kita akan belajar tentang surat At-Tin dan Al-Ma'un, melanjutkan yang kemarin ya. Masih ingat kan tentang surat At-Tin? Ya, hari ini kita akan melanjutkan tentang surat Al-Ma'un. Al-Ma'un artinya adalah barang-barang berguna. Penamaan surat Al-Ma'un diambil dari ayat terakhir. Ingat ya, ayat terakhirnya bunyinya gimana? Surat Al-Ma'un adalah surat yang ke-107. Terdiri dari 7 ayat, dan surat Al-Ma'un termasuk dalam surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Bagaimana sih lafalnya surat Al-Ma'un? Yuk kita baca bersama-sama ya. Karena membaca Al-Quran akan mendapat banyak pahala. Jadi barang siapa yang mempelajarinya, maka pahala adalah janjinya. Ya, membaca dan mengartikan surat Al-Ma'un. Sebelumnya kita baca ta'awudz dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardi anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang-orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yuraun. Yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan memberikan bantuan. Itu arti dan lafalnya surat Al-Ma'un. Isi kandungannya apa sih? Dalam surat Al-Ma'un, Allah menyebutkan ciri-ciri pendusta agama. Wow, siapa sih pendusta agama itu? Ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, orang yang menghardi anak yatim. Maksudnya orang yang menganiaya anak yatim secara fisik maupun non-fisik. Bullying terhadap anak yatim juga termasuk pendusta agama, termasuk menghardi anak yatim karena menyakiti hatinya, menyakiti fisiknya, itu sama menghardiknya. Yang kedua, orang yang tidak ikut mendorong untuk memberi makan orang-orang miskin. Dalam ayat ini Allah melarang keras orang yang hanya bisa diam melihat keadaan orang-orang yang kelaparan di sekitarnya. Pada siapa yang diam saja ketika melihat orang kelaparan, maka dia termasuk salah satu ciri orang yang mempunyai ciri-ciri pendusta agama ya. Tolong menolong ya, dalam surat Al-Ma'un ini berkaitan dengan tolong menolong. Tolong menolong dalam bahasa Arab berarti ta'awun. Ta'awun yaitu menolong orang lain yang memerlukan pertolongan. Jadi apabila kita menolong orang lain yang orang itu sangat membutuhkan pertolongan, maka Allah akan menjanjikan pahala bagi kita. Tolong menolong sangat dianjurkan dalam agama. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, menimbulkan rasa empati dan peduli dalam setiap pribadi masyarakat. Yang kedua, memberikan rasa ketenangan dan bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, meringankan beban orang lain. Keempat, mempererat tali persaudaraan. Jadi manfaatnya tolong menolong itu sangat banyak sekali ya, nggak begitu berat sih ya, nggak begitu berat. Insya Allah kita semua bisa melaksanakannya. Jangan pernah menunda-nunda berbuat baik. Jika kita ingin melakukan perbuatan baik, maka segera tunaikanlah, jangan pernah menundanya.
Ini ada sebuah gambar, coba diamati ya. Betul sekali, di sini ada korban banjir, itu ada tempat penampungannya, dan sebagian orang ada yang menyalurkan sedekahnya. Dia mendatangi posko penanganan banjir dan memberikan beberapa yang dibutuhkan oleh para korban banjir ya. Kita harus tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Intisari belajar hari ini yaitu yang pertama, surat Al-Maun adalah surat yang ke-107. Jumlah ayat dalam surat Al-Maun adalah 7 ayat. Surat Al-Maun diturunkan di kota Makkah. Penamaan surat Al-Maun diambil dari ayat terakhir. Isi kandungan surat Al-Maun adalah peringatan kepada pendusta agama. Ciri-ciri pendusta agama adalah menghardi anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang-orang miskin. Mutiara hikmah. Hikmah yang bisa kita ambil yaitu orang yang beruntung adalah orang yang berbuat baik kepada anak yatim dan fakir miskin. Ya, orang-orang yang berbuat baik itu termasuk orang yang beruntung. Orang yang memperoleh kebahagiaan adalah orang yang memperhatikan sholat, beribadah kepada Allah, dan menolong orang lain dengan barang-barang yang berguna. Yang ketiga, orang yang ria atau suka pamer sholatnya akan merugikan diri sendiri. Maka kalau kita rajin beribadah, rajin sholat, gak usah dipamerkan oleh orang lain, cukup Allah lah yang tahu ya. Terima kasih untuk belajar hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada sesuatu yang ditanyakan, boleh menghubungi Bunda Muza. Terima kasih, dadah, assalamualaikum.